Kegiatan patroli ke patok tapal batas negara merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI Satgas Pamtas. Selain itu, dengan kegiatan patroli menuju patok perbatasan negara ini diharapkan dan dapat meminimalisir atau mencegah dan mengatasi apabila terdapat ancaman dari pihak asing maupun kegiatan kriminalitas lintas batas di wilayah perbatasan antara kedua negara. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa patok batas negara kesatuan Republik Indonesia selalu dalam keadaan aman dan terjaga. Pagi ini tim kami bersiap-siap melaksanakan patroli patok perbatasan RI Papua Nugini. Patroli patok perbatasan negara ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pos kami. Patroli ditempuh dengan pasukan berjalan kaki selama kurang lebih 1 hari 1 malam dari pos menuju ke patok perbatasan. Dalam patroli ini, kami juga membawa tim kesehatan pos Satgas. Oleh karenanya, di sepanjang perjalanan nanti, saat melintasi kampung-kampung masyarakat, kami juga memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan vitamin berikut makanan bergizi kepada masyarakat setempat, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kaki menyusuri lebatnya hutan, naik turun perbukitan selama sekitar 4 jam, kami singgah sebentar di kampung yang kami lewati. Berbagi makanan serta vitamin kepada warga. Usai berbagi, kami melanjutkan perjalanan 1 jam berikutnya. Kami beristirahat sejenak, seraya menyantap bekal yang kami bawa, tetap masih dalam kondisi waspada. Belum selesai kami makan, tiba-tiba satu anak panah melesat ke arah kami. Beruntung menancap di pohon yang saya sadari 1 meter di atas kepala. Spontan kami tiarap raih senjata yang kami sandang berlindung di balik pohon besar. Sambil saya amati anak panah yang menancap di pohon tersebut, saya masih mereka-reka siapa yang melesatkan anak panah tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan, pemburu atau anggota gerombolan KKB, masih dalam tanda tanya. Tiba-tiba kembali melesat anak panah ke arah kami. Bukan satuan anak panah, tapi ada beberapa anak panah yang memang sengaja diarahkan pada kami. Saya sempat perhatikan beberapa anak panah yang menancap terlihat tak beraturan. Dengan teropong saya, perhatikan sekitar tak nampak seorang pun pemanah yang terlihat. Hanya di kejauhan sana, terlihat puluhan pria bersenpi laras panjang. Terlihat tengah asik dengan lahatnya tengah menyantap makanan. Tak jauh dari gerombolan pria bersenpi, juga tampak barisan pria bersenjata panah. Tapi tidak mungkin pasukan panah ini melesatkan anak panahnya pada kami, karena jaraknya terlalu jauh. Belum sempat teropong, saya arahkan ke tempat lain. Tiba-tiba senjata rekan saya menyala. Hampir bersamaan, suara benda berat jatuh dari atas pohon. Saya amati pakai teropong, ternyata seorang pria pemanah sudah tumbang. Saya amati pakai teropong kali ini, saya arahkan ke atas pepohonan. Benar saja, ada banyak pria sangar tengah nangkring di atas beberapa pohon. Terlihat beberapa di antaranya berusaha turun dengan cepat. Tapi sayang, belum sempat menapakkan kaki di tanah, pria KKB tersebut ambruk terjungkal ke bawah. Di atas pohon masih terlihat beberapa pria tak berani turun, seperti memeluk pohon untuk melindungi tubuhnya dari tembakan kami. Saya amati dengan seksama, terlihat masih ada 3 orang di atas pohon. Mereka terlihat seperti pasrah. Beberapa rekan kami merengsek mendekat dengan senjata mengarah pada mereka. Sebagian rekan tetap di posisi semula. Dengan bahasa Indonesia yang tidak fasih, pria di atas pohon memohon untuk tidak ditembak. Saya hampiri dan saya perintahkan untuk turun. Setelah turun terlihat wajah sangar mereka memelas. Bahkan pria yang paling muda malah menangis minta ampun. Dan hari ini kami urungkan dulu ke patok perbatasan. Kami giring mereka untuk kembali ke pos kami. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan terjadi di wilayah mana. Tak disebutkan pula kelompok siapakah yang ditindak oleh prajurit kebanggaan NKRI. Terekam drone bawa senjata laras panjang. 3 anggota KKB tewas saat baku tembak dengan TNI Polri. 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan TNI Polri di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa itu bermula ketika aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran KKB yang menembak seorang tukang ojek, Irwan, di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Komandan Korem 173, Praja Vira Braja,
Brigjen Sri Widodo, mengatakan aparat memantau KKB menggunakan drone. Dari pemantauan tersebut, diketahui ada anggota KKB yang membawa senjata api laras panjang. Kami lakukan pengamatan dan mengetahui adanya pergerakan KKB yang terlihat membawa 2 pucuk senjata api laras panjang, ujar Widodo. Tim gabungan segera melakukan pengejaran setelah keberadaan KKB dipastikan. Setelah dipastikan keberadaan KKB, tim gabungan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri, katanya. Aparat TNI Polri kemudian melepaskan tembakan terukur yang menewaskan 3 anggota KKB. 3 orang KKB kami berhasil lumpuhkan. Mereka bertiga ini yang terlihat melalui drone membawa senjata laras panjang, ujar Widodo. Widodo menjelaskan, 2 jenazah dari 3 anggota KKB dibawa lari oleh rekan-rekannya. Sementara 1 jenazah dievakuasi personel TNI Polri, Mapolres Puncak. Jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni. Sedangkan 2 jenazah KKB dibawa oleh rekannya, terangnya. Adapun jenazah Enius Tabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Kronologi penembakan tukang ojek diberitakan sebelumnya, seorang tukang ojek bernama Irwan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, sekitar pukul 09.20 WIT. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, menyebut pelaku diduga kuat merupakan KKB yang menyamar menjadi penumpang. Beni mengatakan penembakan tersebut berawal saat korban mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak. Saat sampai di tujuan, korban menunggu pelaku untuk membayar ongkos ojek. Ketika itulah, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan langsung menembak korban. Tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan senjata api laras pendek, jenis FN, berwarna hitam dan menembak korban dari arah belakang korban sebanyak 1 kali, kata Beni. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang, 1 pelaku yang menembak korban dan satunya yang membantu pelaku pertama untuk menembak korban, ungkapnya. Beni mengungkapkan, korban sempat dievakuasi TNI Polri ke Puskesmas Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya, nyawa korban tak terselamatkan. Jenazah korban akan diterbangkan ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Jenazah akan diberangkatkan besok ke kampung halamannya di Jenai, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dimakamkan, ujarnya. Sementara itu, saksi yang melihat peristiwa tersebut langsung berlari untuk mengamankan diri di rumah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak. Dikatakan, saat ini Polres Puncak mengencarkan patroli di sekitar kota Ilaga dan masih mendalami kasus penembakan tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.